Di video ini kita akan lanjutkan pembahasan soal KSN Fisika SMA tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota. Yang teman-teman saksikan di layar adalah salah satu soal KSN Fisika tahun 2021 ya, nomor 29 mungkin menurut versi yang mengirimkan ya. Jadi yang dikirimkan ke saya via WA dan itu ditulis ulang ya. Teman-teman bisa lihat dia nulisnya itu di notes ya, yang ditulis rapi dan jadi nggak mungkin ditulisnya pada saat mengerjakan soal ya. Jadi sempat-sempatnya kalau misalkan ngerjain soal dia nggak bisa terus menuliskan kayak gini ya. Jadi positive thinking saya adalah dia ingat soalnya dan menuliskannya seperti ini. Oke, kita baca langsung soalnya ya. Suatu partikel bergerak menuruni bidang miring licin dari ketinggian R kemudian melewati suatu permukaan kasar datar dengan koefisien gesek kinetik 0,5 sepanjang L. Oke. Di ujung permukaan kasar terdapat lintasan setengah lingkaran licin berjari-jari R. Jika panjang permukaan kasar sama dengan jari-jari lingkaran, oke. Dan apabila partikel lepas kontak pada sudut theta, maka nilai cos theta adalah titik-titik. Oke ya, di sini saya mau sedikit koreksi ya, mungkin yang di sini itu bukan R ya, tapi 2R. Kalau lihat dari gambar yang dia gambar ya, ini kan 2R. Nah, kenapa kok alasnya bukan R? Seandainya dia R ya, R itu kan cuma sampai sini nih ketinggiannya. Kan? Seandainya dia R, maka dia nggak mungkin karena ini kasar. Seandainya ini licin aja kan energinya, misalkan di tingginya ini sama-sama R, energinya itu akan sampai sini. Seandainya licin, apalagi kasar kan. Kalau kasar berarti kemungkinannya dia akan kurang dari ketinggian semulanya R, karena ada energi yang terbuang di sini. Ya kan, ada energi yang hilang karena gaya gesek di lintasan yang kasar itu. Jadi saya asumsikan ketinggian mula-mulanya itu dia berada pada ketinggian 2R ya di posisi ini sesuai dengan gambarnya dan kemungkinan fisik yang terjadi. Kalau sudut tetanya ada di atas ini, dia sudah lewat dari ketinggian R di sini. Nah, berarti awalnya mestinya lebih besar daripada R. Nah, saya asumsikan di 2R. Kemudian saya gambar ulang akan menjadi seperti ini. Nah, seperti yang ada di sini di sebelah kanannya dan bolanya kita asumsikan mula-mula ada di atas setinggi 2R seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengaplikasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan kondisi fisik ini ya. Ini jelas pakai energi kan. Kemudian nanti di lintasan lingkaran kita bisa menggunakan konsep gaya sentripetal ya. Oke, yang pertama kita lihat dulu. Ya, ini saya bahas step by step. Kalau teman-teman sudah mahir bisa langsung di cut ya, prosesnya bisa langsung di cut boleh. Jadi yang pertama saya akan lihat perubahan energi dari posisi awal yang atas ini ke posisi yang bawah sini. Nah, ini kan jelas ya. Di awal ini karena dia dari keadaan diam, dia hanya punya energi potensial, sedangkan di sini dia hanya punya energi kinetik. Anggap aja di sini dia EK1. Oke, saya akan tinjau step by step. Jadi yang pertama, misalkan posisinya ada di A, ini posisinya ada di B. Kita akan tinjau gerakan dari A ke B. Jadi dari A ke B, karena ini permukaan bidang miringnya itu licin, berarti energi mekanik di A itu kan harus sama dengan energi mekanik di B ya, karena tidak ada gaya konservatif yang bekerja di sini. Gaya non konservatif, maaf ya. Energi mekanik di A itu energi potensial A, jadi EPA. EPA itu sama dengan EMB-nya, berarti hanya energi kinetik karena udah nggak punya ketinggian, jadi EPB. Oh, EKB maaf ya, EKB. EPA itu nilainya adalah M dikalikan G, tingginya 2R. Nah, EKB-nya kita biarkan dulu, tidak usah dibuka, tulis saja EKB. Berarti nilai EKB-nya adalah MG 2R atau 2 MGR. Kita simpan dulu nih persamaan. Lalu kita lanjutkan gerakan partikel itu dari B ke posisi di sini ya. Posisi C misalkan. Nah, di C ini dia kan masih punya energi kinetik kan? Karena masih bisa naik ke atas, maka kita sebut sebagai EK2 di sini. EK2. Nah, di EK2 ini bagaimana kasusnya? Dia punya energi kinetik, EK1 bergerak ke kanan, tapi ingat di sini kasar ya. Lintasan yang saya gambar warna merah itu kan lintasan kasar. Berarti di sini ada usaha akibat gaya gesek. Berarti kalau kita tinjau gerakan dari B ke C, itu berarti energi kinetik satunya setelah dikurangi dengan usaha oleh gaya gesek, dia akan menjadi sisanya adalah energi kinetik yang 2 gitu ya, atau delta EK-nya sama dengan usaha gaya gesek gitu aja boleh. Nah, EK1 itu kan nilainya ini sama dengan EKB. EKB itu kan 2 MGR, kita tuliskan di sini.
2MGR dikurangi usaha gaya gesek. Usaha gaya gesek kan mu dikalikan N kalikan S sama dengan EK2. Nah, kita tinggal gantikan aja variabel-variabelnya. 2MGR dikurang mu-nya itu tulis saja dulu mu, N-nya adalah selama dia di sini kan gaya normalnya sama dengan gaya beratnya kan. Ini N, kemudian ini ada W. Berarti N-nya bisa kita ganti dengan M kali G dan S-nya panjang lintasan ini sama dengan jari-jari lingkaran nih kata soalnya. Berarti R sama dengan EK2. Ya, berarti 2MGR dikurang mu dikali MGR. Oke, saya nggak masukkan dulu variabel-variabelnya, nanti kita coret aja, kita masukkan di bagian akhir aja ya. Jadi ini kalau kita sederhanakan, MGR-nya bisa kita keluarkan, MGR dalam kurung, ini berarti sisa 2 dikurang mu. 2 dikurang mu sama dengan EK2. Oke, kita sudah dapat 2 persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 ya. Selanjutnya kita lihat gerakan dari C ke titik D di sini. Ya, C ke D. Berarti di sini dia punya ketinggian ini, ada ketinggian lagi di sini dan dia punya kecepatan juga karena dia lepas kontak, dia punya kecepatan, anggap aja V di sini, ya, VD. Berarti masih ada energi kinetiknya kan, mestinya di atas kan. Nah, sekarang kita tinjau gerakan dari C ke D. Berarti, oke, pindah sini ya. Dari C ke D, dia lintasannya kembali licin ya. Karena lintasannya licin, nggak ada gaya gesek, berarti energi kinetik di C, EK2-nya, EKC itu akan diubah menjadi energi kinetik di D, ditambah dengan energi potensialnya yang ada di D. Berarti EKC-nya sudah bisa kita tuliskan EK2 yaitu MGR. MGR dalam kurung 2 dikurang mu sama dengan EK di D. Ya berarti kita tulis saja ini setengah MVD kuadrat ditambah energi potensial di D. Jadi MG, kita lihat R-nya berapa itu di titik D itu. Nah, kalau sudutnya di sini theta, ini saya buat garis bantu di sini. Berarti ketinggiannya yang segini itu kan ini kan R ya kan. R berarti ini sama dengan ini R cos theta, berarti ini segini itu R cos theta. Karena nilainya kan sama aja yang di sini ya, R cos theta. Nah, berarti tingginya adalah ini segini R. R ditambah R cos theta ya. Ketinggiannya MG dikali R plus R cos theta. Kita kurung. Oke, sudah. Kita buat dia jadi persamaan 3 ya. Persamaan 3. Kita bisa coret dulu M-nya ya. Kita coret M-nya di sini. Dah, biarkan dulu aja. Sekarang kita tinjau posisinya saat di D. Saat di titik D ini bagaimana gaya-gaya yang bekerjanya. Oke, saya ambil gambar potongan ini ya D, saya buat di sini gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya, teman-teman bisa lihat. Kita bisa uraikan gaya yang bekerja di sini. Ini kan ada gaya beratnya M kali G. Kemudian dia ke bawah berarti ada MG cos ya kan. Tetanya kan di sini nih pindahnya. Berarti ini MG cos theta. Kemudian dia di sini juga ada gaya normalnya. Ada gaya normal N ya di situ. Nah, tetapi dia bilang di sini lepas kontak. Kalau lepas kontak berarti N-nya sama dengan 0. Berarti gaya normalnya kan sama dengan 0. Maka dengan meninjau gaya yang ada di sini ya, karena lintasnya lingkaran berarti kita bisa pakai gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu kan sama dengan gaya yang arahnya ke dalam, jadi N plus MG cos theta dikurang gaya yang arahnya keluar. Yang keluar kan nggak ada tuh, yang ke arah sana kan nggak ada. Berarti ya sampai MG cos theta aja. Gaya sentripetalnya itu kan M dikali VD kuadrat. Ini kan di sini kan titik D kan. VD kuadrat per R sama dengan N-nya itu 0, tinggal MG cos theta. Berarti M-nya bisa kita coret, maka kita dapat VD kuadratnya sama dengan GR cos theta. Nah, kita sudah dapat nilai VD-nya. Buat ini persamaan 4. Lalu 4 dan 3 kita hubungkan ya. Kita substitusi persamaan 3 dan persamaan 4 ya. VD-nya kita masukkan ini. Berarti GR dikalikan 2 minus mu sama dengan setengah dikali VD-nya, VD kuadratnya berarti GR cos theta, ditambah ini berarti GR, ya GR kita kalikan GR ditambah GR cos theta.
GR cos theta. Oke, semuanya punya GR ya. Berarti GR-nya bisa dicoret, coret ya. Jadi tinggal 2 minus mu sama dengan setengah cos theta. Ditambah ini yang cos theta saya taruh depan, ditambah cos theta, ditambah ini sisa 1. Berarti ini pindah ke sini satunya. 2 dikurang 1 berarti 1 minus mu sama dengan 3/2 cos theta. Setengah tambah 1 ya. 3/2 cos theta. Mu-nya di soal diketahui setengah kalau nggak salah tadi ya. Mu-nya setengah ya. Mu-nya setengah. Berarti 1 dikurang setengah itu setengah. Setengah sama dengan nih. Mu-nya setengah tadi 0,5. 1 dikurang 0,5 itu setengah. Sama dengan 3/2 cos theta. 2-nya dicoret. Berarti 1/3 sama dengan cos theta. Nah, yang diminta di soal kan berapakah nilai cos theta-nya. Kita dapatkan nilai cos theta-nya adalah 1/3 ya. Berapakah nilai cos theta? Nah, karena kemarin itu bentuknya itu desimal ya, berarti nggak ada 1/3, maka cos theta-nya adalah 0,3 ya, karena 1/3 kan 0,3333. Nah, oke, itu ya. Itu dia jawaban untuk soal KSN tahun 2021 kali ini ya. Semoga bermanfaat videonya bagi teman-teman. Kalau ingin menyaksikan video yang sebelum-sebelumnya bisa cek linknya yang saya taruh di deskripsi. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.